Allah ingin mengatakan bagaimana sifat kasih sayang Allah tadi ada berapa kali disebut? 3 kali. Ghafiriz dzam, qabilit taub, dzit taul. Tapi keras siksaannya berapa kali disebut? Kira-kira 3 lawan 1 menangan mana? Makanya Allah mengatakan rahmatku mengalahkan murkaku. Tema tausiah kita hari ini tentang besarnya ampunan Allah. Dan yang menarik di dalam Al-Quran, ampunan itu seringkali dikaitkan dengan kasih sayang. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun, Kenapa disebutkan dengan Ar-Rahim? Yang pertama, tidak ada orang yang minta ampun kecuali pasti diampuni karena Dia Maha Penyayang. Maka digandengkan dengan Rahim. Yang kedua, kenapa digandeng dengan Ar-Rahim? Allah ingin mengatakan kepada kita semuanya bahwa aku mengampuni bukan karena kewajiban. Bukan karena ada yang mewajibkan kepadaku untuk mengampuniku. Tetapi aku mengampunimu karena aku mencintaimu dan menyayangimu. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Kekuatan dari istighfar yang bisa merubah itu yang namanya istighfar. Istighfar itu istighfaro yastaghfiru istighfaron itu artinya itu nutup. Menutup dari dosa-dosa yang kita lakukan kalau pertama sadar diri bahwa yang dia lakukan itu dosa. Yang kedua, dia itu pun tidak ada niatan buat balik lagi. Makanya mohon maaf Bapak Ibu jamaah, antara istighfar dengan taubat kayak gula sama manis. Enggak bisa dipisahkan. Ketika orang sudah merasa dirinya dia berdosa kepada Allah, kemudian dia beristighfar, memohon ampun, baru ngucap, ya Allah ampunin saya. Tapi kalau dia enggak berubah daripada perbuatan dosa yang dia pernah lakukan, maka itu taubatnya, mohon maaf, maka istighfarnya cuma jadi sebuah dzikir. Istighfar ketika kita berbuat dosa, boleh kita baca astagfirullah. Yang kedua, istighfar pun kita boleh baca ketika kita menemukan sesuatu yang enggak kita sukai. Suami tiba-tiba bikin kesel, astagfirullahaladzim, gitu kayak gitu ya? Gitu ya? Iya Allah, gitu ya? Ya enggak? Zikir. Kekuatan istighfar, kata Allah dalam surat At-Tahrim nih, kalau kita sering beristighfar, memohon ampun kepada Allah, kita menyadari daripada perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, taubat disebutnya kata Kiai tadi, maka tidak mungkin Allah akan mengazab kepada orang yang memohon ampun kepada Allah. Dosa kita lakukan, istighfar, taubat. Tapi kalau Anda masih maksiat, jangan sekali-kali makan rezekinya Allah. Kata sahabatnya Ibrahim, gak ada yang bumi itu bukan miliknya Gusti Allah. Masyrik Maghrib miliknya Allah, langit miliknya Allah. Bahkan bumi ini tidak sejengkal miliknya manusia, semua milik Allah. Kata Ibrahim, kalau masih maksiat silahkan. Tapi nanti ketika Anda syakartul maut, minta tempo sama malaikat maut bahwa nanti Anda akan bertobat. Anda akan wafat setelah bertobat. Minta sama malaikat maut. Kata sahabatnya, Ibrahim bagaimana mungkin dia mau menerima protes yang kami ajukan. Sementara ajal sudah Allah pastikan. Tidak mungkin dia mampu menerima protes yang kami ajukan. Ketika sudah datang ajalnya, Allah sudah ambil nyawaku hari itu, jam itu, waktu itu. Aku tidak bisa protes kehadiran malaikat maut. Jangankan memprotes kedatangan malaikat maut. Tanda-tanda kematian datang kepada kami. Aku tidak bisa memprotes kehadirannya. Tapi ibu-ibu don't worry. Jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumar, Allah firmankan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah.
Lihat Allah membuat prase kalimat dengan kalimat ya ibadi. Wahai hambaku yang terkasih tersayang. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sampai dalam diskusi Allah berfirman. Kalau seandainya dosa kalian satu bumi penuh dengan dosa. Aku akan mengampuni dosa kalian seluruhnya. Wala ubali lakum. Aku gak peduli dosamu sebanyak apapun. Aku akan ampuni selama engkau bertobat kepada aku.